saya, karena dalam berbagai kesempatan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi yang komprehensif. Ini saya yakin akan tetap berjalan dan akan konsisten, karena Pak Prabowo juga bukan tipe orang yang bisa diatur-atur. Dia konsisten untuk NKRI, konsisten untuk hilirisasi. Saya pikir itu. Masih ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita akan membuka sesi terakhir. Kami persilahkan. Ya, silakan. Selamat siang Pak, saya Findri dari Tempo. Tadi bicara soal tambang, investasi di tambang. Mungkin bisa di-share, kemarin kan lagi ada proses revisi PP 96 2021 ya. Mungkin bisa di-share progresnya seperti apa, karena beberapa pihak kan menilai ini mungkin bisa menarik investasi lagi karena ada kepastian soal perpanjangan ininya Pak, investasinya, perpanjangan izinnya. Dalam revisi. Mungkin bisa di-share progresnya. Siapa namanya? Findri Pak. Findri dari majalah apa? Dari Tempo. Oh, Findri Tempo. Iya, makasih Pak. Findri Tempo, tulis besar-besar Findri Tempo. Oke Findri, karena ini penanya terakhir ya. Ya, silakan Findri, Pak. saya senang sama kamu ya. Kok baru kali ini Tempo tanya tentang aturan? Biasanya Tempo memberitakan dulu baru aturannya dari belakang. Saya tidak bermaksud, Tempo saya sangat hargai. Tempo ini majalah langganan saya, kesukaan saya. Asli, dari mahasiswa saya suka itu. Dan saya sangat memberikan apresiasi. Namun sebelum saya jawab itu Findri, saya mau beritahukan dulu kalau begitu. Ini karena Findri sudah jawab. Jadi teman-teman media, saya pada tanggal 5 Maret yang lalu menyampaikan pengaduan saya terhadap pemberitaan Tempo yang menurut saya, mungkin menurut Tempo benar, tapi menurut saya ada yang kurang pas. Dan saya menghargai undang-undang pers. Saya sebagai salah satu yang ikut mengambil bagian dalam reformasi, dan karena itu saya menghargai semua buah-buah reformasi itu, termasuk undang-undang kebebasan pers. Namun kebebasan itu perlu juga dengan koridor-koridor etik yang ada. Itu yang saya pahami. Karena itu saya sangat menjunjung tinggi, menghormati, kami ajukan ke Dewan Pers. Dan alhamdulillah Dewan Pers hari ini baru kami terima, siapa namamu? Findri, Bapak baru terima tadi dek. Saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Itu rekomendasi dari Dewan Pers ya Findri ya, tapi saya suka kok, nggak apa-apa, kita bersahabat itu ya. Lain kali kalau minta waktu ke kita, jangan di orang banyak-banyak, kalian Pak minta waktu Pak. Ini antara minta waktu dan hanya untuk sebagai apa namanya memenuhi syariat saja, ini kadang-kadang beda-beda tipis. Ya, jadi sekali lagi saya menghargai, saya tidak mau berdebat, dan saya menghargai proses yang ada dan keputusan dari Dewan Pers itu sudah ada juga. Dan sekali lagi Dewan Pers rekomendasinya memberikan hak jawab kepada kami, saya sebagai pengadu secara proporsional, dan Tempo diminta direkomendasikan untuk meminta maaf ya. Gimana? Oh, melayani hak jawab dan disertai minta maaf. Saya nggak ngerti, saya bukan orang hukum soalnya. Yang jelas Fitri harus minta maaf sama saya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting di situ. Ya kalau sudah minta maaf berarti ada latar belakang kan. Jadi itulah. Tapi nggak usah kita ini. Ya silakan teman-teman media menilai sendiri. Dan saya meyakini bahwa kinerja pemerintah hanya bisa dapat berjalan dengan baik jika terdapat koordinasi dan kolaborasi yang terjalin secara positif antara media, semua media, bukan hanya satu, dengan pemerintah siapapun. Dan saya juga diberikan sanksi Indri oleh Dewan Pers, bukan hanya kamu yang diberikan sanksi, saya pun diberikan sanksi bahwa kalau pers
meminta waktu harus dikasih waktu. Ya saya taati itu. Cuman kalau minta waktu jangan di orang banyak-banyak dong, gitu kan. Dan jangan memaksa harus hari ini. Ini kadang-kadang berita mau keluar besok, kalian baru minta hari ini. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang, gitu. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Nah yang kedua menyangkut dengan PP 96. Kenapa kok tidak tanya PP 70?